Halo, halo. Ini udah ada Putu, udah ada Marcelia, dan udah ada Ewok. Halo teman-teman yang sudah bergabung. Udah follow juga nih. Gimana guys kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Baik-baik. Puji Tuhan, Alhamdulillah ya. Gimana nih, apakah sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini guys? Boleh minum dulu, boleh untuk pegangan dulu sebelum kita mulai belajar nih. Semangat banget. Aku suka semangat kamu, Shelda. Halo. Ini sudah banyak banget yang mulai masuk. Kita tunggu mungkin 1 menit. Mungkin teman-teman yang masih terkendala koneksi. Setelah itu kita mulai pembelajarannya. Coba guys, semangat kawal lagi di jalan. Oh, lagi di jalan, Beren. Hati-hati loh. Kemana nih? Lagi mudik kah? Hati-hati ya di jalan. Tapi ada beberapa nih orang yang baru bergabung. Halo teman-teman semuanya. Oke, karena sudah, iya kak aku naik gokar dari rumah Bude. Oh begitu. Hati-hati ya Beren. Terima kasih juga kamu masih ikut bergabung. Oke, karena sudah waktunya juga, kita mulai saja pembelajarannya ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar kembali dengan apa yang namanya connectors, yaitu adalah bisa dibilang sebuah benda, bukan benda ya, bisa dibilang sebuah tata bahasa yang digunakan untuk menggabungkan satu klausa dengan klausa lainnya. Nah, ada yang masih ingat gak guys rules dari connectors? Boleh dong kalau misalnya ada yang masih ingat. Oke, mungkin sepertinya teman-teman masih agak ragu-ragu ya. Ini kita lihat apa itu rules of the glue. Glue ini di sini maksudnya itu adalah korektor. Aku mau nih teman-teman membayangkan kalau misalnya klausa satu dengan klausa yang lain itu sebagai wooden planks. Jadi kayak balok kayu ya guys. Kalian mau menggabungkan satu balok kayu dengan balok lainnya. Maka dari itu kalian butuh yang namanya lem atau konektor. Nah, rules di sini itu adalah banyaknya dari plank yang ingin kalian tempelkan atau sambungkan itu nantinya membutuhkan lem atau konektor yang kurang daripada itu. Jadi misalnya nih ada 2 plank. 2 plank itu kalian mau gabungkan, otomatis butuhnya hanya 1. Bukan 2, bukan 3, atau bahkan nggak butuh. Harus dibutuh ya teman-teman. Ataupun 3 plank nih, 3 klausa mau kita gabungkan. Otomatis yang kita butuhkan itu adalah 2 konektor atau 2 glue. Nah, kita langsung lanjut aja. Yang pertama itu adalah coordinate connectors atau the comma glue. Nah, teman-teman, apakah ada nih yang mau coba untuk menjawab soalan ini dulu nih? Aku mau tahu apakah kalian bisa menjawab soal ini. Bisa kalian chat atau mau langsung on mic juga boleh, teman-teman. A, Kak. Oke, Naila, boleh? Jawabannya A. Jawabannya A. Kenapa tuh alasannya? Kan di kalimat pertama kan the manager approve the new budget. Terus kalimat kedua kan the team start the project immediately. Jadi kayak nyambung gitu loh. Tanpa manajernya nge-approve budgetnya, itu the teamnya itu tidak akan bisa memulai projectnya. Jadi jawabannya A. Oke, terima kasih Naila. Adakah teman-teman lain memiliki pendapat berbeda mungkin? Atau mungkin semuanya sama nih kayak Naila pendapatnya A? Kalau ingin ada yang memberikan opini berbeda, boleh banget ya teman-teman. Jangan takut untuk beropini di sini, karena kita semua belajar. Atau semuanya udah setuju sama Naila nih? Sudah sangat-sangat
Setuju sama Naila? Boleh tolong jempolnya kalau setuju sama Naila? Oke, Putu, Divo, Weren, Aulia, apakah setuju? Apakah jawabannya? Oke, yang pertama kita ini akan membedah dulu materinya. Nah, apa sih coordinate connectors dan kenapa aku menamakannya the comma glue? Kenapa comma glue? Karena harus ada koma sebelum konektor atau glue-nya. Kalau misalnya nggak ada nih guys, nggak ada komanya, otomatis glue-nya ini nggak bisa dipakai. Nah, glue di sini kita singkat itu menjadi boys. Nah, apa sih boys itu? Nah, boys itu terdiri dari but, or, and, yet, dan juga so. Nah, untuk lebih detailnya, kita bisa di sini nih. And itu untuk penambahan. Jadi otomatis itu adalah gagasan yang berjalan searah atau sejajar. Misalnya, aku mau pergi ke toko dan aku mau membeli suatu barang seperti pensil. Contoh kalimatnya di sini adalah she studied hard and she passed. Jadi itu penambahan ya teman-teman untuk memperjelas lah bisa dibilang juga. Dan kedua ini adalah pertentangan. Pertentangan itu ada dua nih. Ada but and also yet. Nah, but atau yet ini bisa dibilang adalah hasil yang tak terduga ataupun kontras. Nah, bedanya tuh apa guys? Nah, but dan yet ini sama-sama artinya tapi. Tapi untuk yet itu tuh bisa dibilang sebagai sesuatu yang nggak terduga. Kayak misalnya, aku belajar sungguh-sungguh, tapi aku nggak lulus ujian. Itu kan sesuatu yang bisa dibilang agak tidak terduga gitu loh guys. Nah, contoh di sini itu adalah yang but nih. He was tired, but he kept working. Nah, yang ketiga ini adalah sebab akibat, yaitu connectornya adalah so. Nah, di sini itu bisa dibilang, so ini digunakan untuk klausa 2, merupakan hasil dari klausa 1. Seperti tadi nih, ada contoh nih, it rained, so the match was cancelled. Jadi itu adalah sebab akibat. Klausa di kedua atau yang tadi the match was cancelled itu adalah penyebab, itu adalah akibat dari hujan yang disebabkan it rain. Yang terakhir itu adalah pilihan or, yaitu menyediakan opsi ataupun alternatif. Teman-teman pasti udah pada sering lah ya kalau or ini. Contoh kalimatnya nih ada you can stay or you can live. Oke nih. Karena kayak tadi kita udah belajar materinya, apakah teman-teman masih pada pendiriannya, yaitu so, jawabannya. Boleh jempol guys kalau masih yakin dengan jawabannya. Putu masih yakin, Putu doang nih. Oh, Vol mau nih, apa? Boleh? Oh, Vol juga setuju maksudnya kata-kata. Oke. Berarti ini masih pada setuju ya sama yang awalan Naila? Oke, jawabannya adalah tepat teman-teman. Kenapa kita di sini pakainya so? Karena bisa dibilang kan tadi sebab akibat ya teman-teman. Nah, karena manajer ini akhirnya approve budgetnya, otomatis timnya itu bisa segera untuk memulai project mereka. Jadi, the manager approved the new budget. So, the team started the project immediately. Tepuk tangan teman-teman. Yeay. Oke, kita lanjut. Ada contoh soal lagi nih. The weather forecast predicted heavy rain, blank. The outdoor concert was not cancelled. Kira-kira teman-teman adakah yang mau mencoba untuk menjawab? Mungkin boleh angkat tangan atau mungkin langsung on mic atau di chat juga nggak masalah teman-teman nih. Adakah yang mau mencoba untuk menjawab? Saya Kak. Boleh. Yang C, yet. C, yet. Kenapa tuh alasannya? Karena the outdoor concert itu sesuatu, the outdoor concert was not cancelled, itu sesuatu yang tak terduga. Lagi hujan. Oke. Terima kasih, Vol. Adakah yang mau coba untuk menjawab lagi? Mungkin opini yang berbeda atau kalian semua sudah setuju nih lagi-lagi dengan Vol? Boleh kalau mau ada opini yang berbeda? Oh, Ayu setuju sama Vol. Oke, Adelia, boleh nih.
Oh, Adelia juga setuju sama Vol ya. Oke, karena semuanya setuju sama Vol, kira-kira jawabannya apakah sudah benar dan sudah tepat? Jawabannya tepat. Dan alasan yang diberikan oleh Vol juga sangat-sangat tepat. Tepuk tangan teman-teman. Yeay. Oke, kita coba lagi ya di soal selanjutnya. Nah, ada lagi nih. You can submit your assignment online through the portal, comma, blank, blank, blank. You may hand in a printed copy to the instructor. Kira-kira apa jawabannya nih, teman-teman? Adakah yang mau mencoba untuk menjawab? Saya, Kak. Oh, ini ada dua nih. Mau yang mana dulu? Adelia dulu atau Recha dulu? Oh, Naila juga mau menjawab. Mungkin kalau gitu kita start dari, mungkin Recha dulu ya. Recha boleh? Oke, Recha, halo. Oke, mungkin ada gangguan koneksi ya. Kita boleh lanjut dulu. Adelia mungkin mau coba langsung menjawab? Jawabannya B, karena itu kan sebuah pilihan. Ada menyediakan opsi. Oke, baik. Terima kasih Adelia. Mungkin Naila tadi juga angkat tangan. Boleh coba? Oke, apa Naila juga jawabannya sama mungkin ya Adelia ya? Oke. Aku BK karena mirip alasannya gitu. Oke, Beren. Oke, berarti teman-teman sepakat nih jawabannya B or. Boleh jempolnya, guys? Oh iya, oke. Baik, teman-teman. Jawabannya. Oh, baik banget yang setuju nih. Jawabannya benar. Yeay. Naila, maaf miku lagi error. Gak apa-apa, Naila. Terima kasih ya. Yeay. Oke, kita lanjut lagi nih guys, biar makin matang persiapannya. Oke, nih selanjutnya. Pertanyaannya adalah, soalnya adalah, the professor explained the formula clearly, comma, blank, blank, blank. Many students still struggle to solve the problem. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, Naila, boleh. Jawabannya C, but Kenapa tuh? karena kan kalimat pertama kan the professor explained the formula clearly. Udah profesornya itu udah jelasin secara jelas, tapi but many students still struggle to solve the problem. Jadi kayak nggak sinkron, harusnya kan udah dijelasin, harusnya udah bisa solve the problem, tapi malah sebaliknya. Jadi jawabannya but. Oke, terima kasih Naila. Raihan, boleh? Aku tadi kurang lebih jawabannya sama kayak Naila, Kak. Iya. Oke, terima kasih Naila dan juga Raihan. Terima kasih. Terima kasih ya guys. Oke. Kira-kira apakah ada yang opininya berbeda mungkin? Kalau misalnya opininya berbeda nggak apa-apa guys. Jangan sungkan-sungkan langsung angkat tangan atau on mic ataupun di chat juga nggak masalah ya. Oh, pada setuju nih ternyata. Oke, kalau begitu. Oh, Nela. Mau Nela boleh? Maaf Kak, tadi kepencet. Oh, oke, nggak masalah. Oke, baik. Berarti semuanya setuju nih jawabannya, but. Jawabannya benar. Yeay. Tepuk tangan teman-teman. Nah, bisa dibilang tadi kan alasannya itu kayak agak terduga ya guys. Harusnya pakainya yet, tapi kenapa pakainya but? Nah, kalau misalnya in this case itu kan nggak ada yet. Kita juga bisa pakai but karena but di sini juga artinya tapi. Jadi kalau emang nggak ada pilihan yet, otomatis kita pakainya but. Oke, kita lanjut. Nih, ada lagi soal latihan. The research paper was truly edited, comma, blank, blank, blank. It was accepted for publication in the journal. Adakah teman-teman yang mau coba untuk menjawab?
Jangan malu-malu guys, kita di sini sama-sama belajar, jadi jangan takut salah. Oh Raihan, boleh Raihan. Kalau aku jawabannya B sih, Kak. B, N, kenapa N. tuh? Soalnya kalau aku ngelihat jawaban-jawaban yang lainnya kayak yet, but, atau or, mereka tuh kurang kontras, kurang menghubungkan ke soalnya sih. Soalnya kan research paper was thoroughly edited, habis itu it was accepted for publication in the journal. Itu dia tuh saling menyambungkan. Kalau misalnya yet, but, atau or tuh kurang cocok masuk ke jawabannya, jadi aku milihnya N. Oke, terima kasih Raihan. Apakah semuanya sudah setuju nih dengan Raihan atau ada opini berbeda juga? Oh Ayu, Nadia, Kire, Zaina. Oke, semuanya setuju ya teman-teman. Adelia juga, Barin juga. Oke, jawabannya benar. Yeay. Nah, kenapa di sini N? Tadi benar kata Raihan, kita itu bisa menerapkan yang namanya eliminasi. Yet, but, atau or ini kan bisa dibilang nggak nyambung ya guys. Karena yet dan juga but ini kan untuk sesuatu yang kontras. Nah ini tuh nggak kontras. Klausa 1 dan klausa 2 itu nggak kontras guys. Atau or. Kenapa or? Ini kan bukan pilihan. Jadi kita bisa pakai yang N. Ini juga karena klausa 2 itu menjelaskan kayak menambahkan sebagai penjelas dari klausa pertama. The research paper ini kan udah benar-benar diedit nih. Dan akhirnya ini diterima untuk publikasi jurnalnya. Gitu teman-teman. Yeay. Kita lanjut. Oke nih, ada soal lagi. Kali ini aku mau teman-teman untuk kasih tahu aku nih, apakah kalimat ini sudah benar atau belum. The researcher gathered the data from 3 different sources, and analyze the results. Adakah yang mau coba untuk menjawab apakah ini benar atau ini salah? Adakah yang mau coba, Miss? Oke, Raihan lagi. Oh my God, Raihan. Good job. Boleh langsung? Mungkin di komanya salah, Kak. Soalnya kalau koma tuh, kalau ada N-nya itu tuh nggak boleh nggak sih, Kak? Di tanda komanya dihilangin. Oke, kita tampung dulu ya, Raihan. Boleh yang teman-teman lainnya? Adakah yang mungkin opininya berbeda atau sama semua nih, jangan-jangan langsung pencetak 2 gitu ya guys sama semua. Kalau misalnya sama semua boleh jempol. Ini belum ada jempol nih, berarti teman-teman punya opini berbeda. Mungkin adakah yang mau coba untuk menjawab dengan opini yang berbeda? Mungkin siapa ya? Kita pilih aja nih. Mungkin Farah mau coba? Farah Hairunisa? Atau Farah boleh tadi? Iya, kalau menurut aku mungkin salahnya di koma sih Kak, karena kalau misalnya kayak udah different sources, terus habis itu analyze itu cuma 2 hal, dan kalau pakai N tuh harusnya 3 hal gitu. Oke, baik. Terima kasih Farah dan juga Raihan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa yang dikatakan Farah dan juga Raihan ini benar teman-teman, kalau misalnya kalimatnya salah. Tapi alasannya ini sebenarnya, tadi Raihan bilang kalau misalnya harusnya ini nggak pakai koma, karena komanya salah. Dan hal itu benar, sebenarnya ini nggak boleh pakai koma guys. Ingat, kalau konektor itu atau lem itu menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Nah, klausa 1 dan klausa itu harus ada yang namanya subjek dan juga verb. Nah, kita lihat di klausa 2, yang ada di sini, itu tuh nggak ada subjeknya guys. Berarti itu bukan klausa. Otomatis nih, kalau misalnya mau pakai and analyze the results, itu nggak usah namanya pakai koma atau alat bantu untuk glue-nya ini guys, karena di sini N itu bukan sebagai connector yang menghubungkan klausa 1 dan juga klausa 2. Tepuk tangan teman-teman, karena sudah berani menjawab dan juga jawabannya tepat. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama nih. Aku mau teman-teman beritahu aku apakah kalimat ini benar atau salah. The new software is very efficient, but it requires a lot of storage space.
Adakah yang mau coba untuk menjawab? Sebelum but dikasih koma, Kak. Sebelum dikasih koma, berarti ini kalimatnya salah ya? Sepertinya iya, Kak. Oke, terima kasih Siti. Adakah guys yang mau coba untuk opini yang berbeda mungkin? Oh, ini pada setuju sepertinya ya? Oh, oke. Pada setuju semuanya. Dan yang dikatakan oleh Siti, jawabannya adalah tepat. Dengan alasan yang juga tepat. Tepuk tangan semuanya. Hebat-hebat teman-teman. Aku suka banget semangat kalian hari ini. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ini kita lanjut ke adverb connectors atau the flexible glue. Kenapa sih namanya the flexible glue? Nah, aku mau ke teman-teman untuk coba dulu nih untuk menjawab soal yang aku berikan. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Blank, 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 the professor was explaining the complex theory, the students took detailed notes. Adakah yang coba untuk mengisi blank-blanknya? Untuk mengisi blank space-nya. Oh, oke nih, ada dua orang, ada Naila dan juga Raihan. Boleh Naila dulu? Jawabannya Kak, while the professor was explaining the complex theory, the student took detailed notes. Oke, alasannya tuh kenapa tuh Naila? Kalau ada dua klausa begini itu konektor untuk waktu itu biasanya while sih Kak, kalau menurutku. Oke, terima kasih Naila. Raihan boleh? Aku ya sekali lagi kurang lebih kayak Naila jawabannya Kak. Soalnya pas aku eliminasi A paling cocok sih. Oke, terima kasih Raihan. Kita juga punya opini berbeda nih dari Beren. BK, during. Nah, boleh tahu kenapa Beren? Mungkin boleh bisa diketik kenapa alasannya tuh kamu pilih B. Atau mungkin teman-teman yang lain selagi kita menunggu Beren, adakah yang punya opini berbeda? Mungkin C, mungkin D. Aku ngebacanya itu selama berlangsung itu, Kak. Oke, terima kasih, Ben. Terima kasih sudah menjawab. Kita coba pahami dulu materinya. Kita dalami dulu ya, teman-teman. Nah, kenapa aku sebut di sini flexible glue? Atau mungkin biar lebih gampang, lem engsel gitu ya, teman-teman. Nah, dibandingkan bow eyes atau kayak connector glue tadi, maksudnya the comma glue tadi, konektor ini bisa dibilang mereka tuh fleksibel guys. Nah, mereka tuh bisa di middle atau tengah, ataupun mereka tuh lompat ke paling depan. Nah, kita lihat di sini, seperti aku bilang tadi, itu ada beberapa nih contohnya. Ada time connectors dan juga cause connectors. Yang time itu adalah after, before, since, until, when, while, as soon as. Dan juga di cause connector ini adalah because, since, as, now, that. Nah, ini itu seperti aku bilang tadi, itu bisa di tengah ataupun di depan. Nah, kalau di tengah, ini otomatis dia tuh nggak usah yang namanya pakai koma lagi, guys. Karena kalau misalnya dia pakai koma, dia tuh udah engsel kan, guys, udah fleksibel. Otomatis dia tuh nggak perlu lagi alat bantu koma tersebut. Tapi kalau misalnya dia pindah ke depan, otomatis masih butuh koma untuk antara klausa 1 dan klausa 2. Karena ini bisa dibilang kalau pindah ke depan, jadi berat sebelah gitu loh guys. Nah, komanya ini itu sebagai alat bantunya, jadi mereka seimbang gitu ya guys. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman juga di sini, ini ada beberapa adverb connectors lainnya. Ini adalah condition, contrast, manner, and juga place. Di sini ada beberapa pilihan ya guys, kayak condition itu adalah if, in case, provided, providing, unless, whether. Contrast di sini juga adalah although, even though, while, whereas. Ada juga manner dan juga place yang bisa teman-teman lihat di sini ada as, in that, where, and wherever. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman detailnya. Coba kita lihat kalau untuk yang connector yang syarat tadi ya, condition. Nah, bisa dibilang ini adalah if. If itu apa artinya? Jika. Nah, syaratnya itu standar gitu loh guys. Harus ada subject dan juga verb. Nah, contoh kalimatnya adalah call me if you want to go.
Terus yang kedua adalah in case. In case ini kayak buat jaga-jaga, kalau kayak ya buat jaga-jaga dia, bisa dibilang artinya. Nah, ini tuh buat tindakan yang persiapan atau preventif, dan sama aja dia butuh yang namanya juga subjek dan juga verb otomatis kan. Nah, contoh kalimatnya ini adalah take an umbrella in case it rains. Nah, ketiga ini adalah unless. Unless itu bisa dibilang kayak kecuali jika gitu loh guys, atau kayak if not gitu. Nah, ini bisa dibilang nggak boleh ada kalimat atau kata negatif setelahnya. Makanya contoh kalimatnya di sini itu adalah he won't go unless you go. Nggak mungkin di situ bakal ada kalimat kayak he won't go unless you won't go. Biasanya unless itu akan diikuti oleh kalimat atau kata positif, tidak mungkin negatif. Nah, yang keempat ini adalah provided. Biasanya provided itu diikuti oleh that. Jadi provided that. Ini makna utamanya of course adalah asalkan atau syarat mutlak. Nah, ini biasa digunakan itu untuk kayak formal atau syarat yang ketat. Contoh kalimatnya adalah approved provided that terms are met. Yang terakhir untuk condition itu adalah whether. Whether itu kayak apakah, atau bisa juga kayak, dia juga sebenarnya agak mirip if terkadang. Tapi dia bisa digunakan untuk apakah, ataupun kayak mau atau gitu. Nah, ini biasanya dipasangkan dengan or. Contohnya nih, ada kalimatnya adalah I wonder whether she know. Jadi kayak aku bertanya-tanya apakah dia tahu. Nah, kita next dulu. Nah, aku mau teman-teman tahu kalau semisalnya terkadang ada beberapa bisa dibilang kata-kata yang sebenarnya dia tuh bukan connector, tapi itu bisa dibilang kayak sebagai preposition. Nah, kayak tadi ini adalah although, even though, terus ada juga while and whereas. Nah, kalau di sini mereka itu sebagai connectors, teman-teman. Jadi mereka itu wajib untuk kayak memboyong atau membawa subjek dan juga verb. Sedangkan ada juga nih preposition kayak despite, in spite of, regardless of. Sebenarnya kalau kita misalnya bahasa Indonesiain ya, artinya tuh ya udah sama kayak akan tetapi, atau walaupun, atau meskipun. Tapi penggunaan mereka itu berbeda, teman-teman. Yang satunya emang buat adverbial connectors, yang satunya itu adalah preposition. Jadi yang preposition ini hanya membawa noun atau noun phrases. Kita next dulu. Nah, ini ya guys, aku mau teman-teman untuk coba agak membedakan sedikit lah. Although itu biasanya untuk hal yang kontras atau hasil tak terduga. Nah, ini biasanya digunakan itu untuk sesuatu yang formal dan kayak netral lah, kayak buat standarnya. Nah, yang kedua ini adalah even though. Even though itu di situ kayak untuk kontras yang sangat kuat atau ekstrim. Dan biasanya ini buat menyatakan sesuatu yang perbedaan yang cukup tegas gitu loh guys. Nah, kalau though itu biasanya ditaruhnya di paling belakang guys, di akhir kalimat. Biasanya kayak buat konteksnya casual atau kayak fleksibel. Ya terkadang formal bisa, tapi emang lebih casual aja dia. Nah, yang terakhir itu adalah while / whereas. Jadi lebih kayak membandingkan dua fakta sejajar gitu guys. Kayak misalnya, I like tea, whereas she likes coffee. Kayak gitu. Coba kita next dulu ya. Ada lagi nih. Ada as, in that, where, and wherever. Nah, as itu maknanya sebenarnya lebih ke kayak sebagaimana atau seperti. Jadi kayak sesuatu tindakan yang dilakukan mengikuti cara, aturan, atau contoh. Nah, contoh kalimatnya adalah please write the report as instructed. Kedua, itu adalah in that. In that ini sebenarnya agak cukup tricky teman-teman, karena beberapa orang jarang untuk memakainya, tapi dalam grammar memang mereka ini terkadang muncul guys. Nah, ini adalah kayak dalam hal bahwa atau karena. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjelaskan sesuatu yang secara spesifik, ini pakainya in that. Kayak di sini aku tulisnya ketika ingin memberikan penjelasan spesifik atau batasan pada. Nah, contoh kalimat adalah the car is unique in that it uses solar power. Jadi spesifiknya di sini adalah dia itu pakai solar power guys. Karena mobil ini unik. Kebalik, maksudnya mobilnya itu unik karena dia itu pakai solar power. Makanya di sini pakainya in that, karena itu untuk menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik lagi. Kalau where, teman-teman tahu lah ya where. Where itu untuk kayak di tempat yang atau di mana. Jadi merujuk kayak suatu tempat yang cukup spesifik atau tertentu. Kayak I live where the sun shines every day. Yang terakhir adalah wherever. Wherever ini untuk dimanapun atau kemanapun.
Jadi kayak ketika merujuk pada lokasi yang bebas, tidak terbatas, atau kayak di mana saja, kayak I will follow you wherever you go. Oke, kita boleh next dulu. Nah, ini pertanyaan yang tadi. Setelah aku jelaskan, apakah teman-teman masih terbagi nih terus pilihannya antara A dan juga B? Boleh teman-teman yang mau coba untuk perwakilan mungkin dari A dulu. Siapa yang A nih? Boleh angkat tangan atau mungkin boleh jempolnya? Oke, Beren A nih jadinya. Raihan juga A. Kirei juga. Nadia, Aulia. Oke. Mungkin boleh satu orang perwakilan kenapa kalian udah jadi fix nih guys pilihnya A. Apa alasannya? Mungkin apa ya? Mungkin Beren boleh coba di chat mungkin kenapa kamu berubah nih dari B jadi ke A? Oke, mungkin selagi menunggu Beren ya karena mengetik, mungkin Aulia boleh tolong kasih alasan kenapa kamu yakin pilihnya A? Kak Beren setelah baca penjelasannya masuk akal jadinya pakai A, Kak. Oke, terima kasih Beren. Yang lain, apakah ada yang mau menyampaikan alasannya? Oke, boleh Zahira. Karena membandingkan dua fakta yang sejajar. Oke, baik. Terima kasih Zahira. Jawabannya benar teman-teman, yang while. Yeay. Jadi ini kan kayak mereka tuh kayak sementara profesor menjelaskan teori yang kompleks, students-nya tuh kayak mereka mengambil catatan yang detail. Jadi memang kita pakainya while juga karena during, because of, and despite itu tuh bukan termasuk kepada connector teman-teman. Yeay, kita lanjut dulu. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ada nih. Blank, blank, blank. The new security system was installed last week, no unauthorized access has been reported. Apakah teman-teman ada yang mau coba untuk menjawab? Oke, boleh Raihan. Jawabannya A, Kak. A, Since. since. Ya. Alasannya? Soalnya kalau aku juga eliminasi jawaban B, C, D juga kurang cocok ya kalau aku. Jadinya aku A. Ya. Oke. Terima kasih Raihan. Ayu juga nih A katanya. Mungkin Ayu mau kasih alasan yang berbeda atau mungkin alasannya sama nih kayak Raihan. Tadi aku juga banyak banget yang udah jempol nih. Berarti pada setuju ya semuanya sama Raihan? Iya Kak, sama. Penjelasannya sama kayak Rehan. Oke, baik. Terima kasih Ayu. Oke, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya benar, yang sin. Ada keterangan last week, Kak. Oke, benar. Terima kasih, Syafa. Jawabannya benar, yang sin, teman-teman. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi benar juga yang apa Raihan udah lakukan, itu adalah eliminasi, teman-teman. Jadi, kalau kalian mengerjakan sebuah soal, ada baiknya kalau memang bisa ada dieliminasi terlebih dahulu, itu eliminasi aja, teman-teman, untuk mengurangi waktu yang terpakai nantinya. Oke, kita lanjut. Ini ada platypus are considered unusual mammals. Blank, blank, blank. They lay eggs instead of giving birth to live young. Adakah yang mau coba untuk menjawab? B Kak, in that. Boleh jelaskan, Ayu? Karena lebih ngerasa cocok aja, platypusnya itu are considered unusual mammals
daripada yang lain, Kak. Karena juga dia kan konjungsi formal, yang berarti kan artinya itu karena atau dalam hal bawah gitu. Bahwa maksudnya. Oke. Oke, maaf banget teman-teman. Maaf banget ya teman-teman. Tiba-tiba tadi internetnya mati. Oke, kita maaf ya guys. Oke, Raihan, boleh nih Raihan. Jawabannya apa? Tadi aku kepencet sih Kak, tapi aku jawabannya A. Jawabannya A, Kalau where? aku, Kenapa tuh? tapi aku di nggak gara dijelasin nama tadi Ayu juga ya, aku juga kepikirannya ke B, tapi aku jawabannya ke A. Soalnya kalau C, D, aku kan tadi pakai cara eliminasi sama feeling tuh kurang cocok ya. Habis itu kalau misalnya Indat itu dia ngeceritain kalau misalnya dia like X instead of giving birth tuh kayak ngasih tahu platypus tuh kenapa dimasukin ke to the unusual mammals. Kalau aku Where tuh lebih kayak cocok ke ngeceritain atau ngasih tahu kenapa mereka jadi unusual mammals. Jadi antara A atau B, tapi aku milih ke A sih lebih. Lebih ke A ya berarti. Oke. Jadi terbagi nih. Indeed itu artinya NGK atau apa Kirei? Maaf ya. Itu enggak kah artinya? Karena enggak. Gitu kah? Iya. Oh iya. Jadi coba ya kita mulai ulang dulu nih. Mungkin teman-teman juga masih agak bingung dengan indeed itu apa sih sebenarnya? Nah, indeed itu lebih ke kayak bahwa atau karena namanya tadi aku jelasin bahwa indeed ini lebih ke sesuatu yang spesifik untuk menjelaskan kayak klausa 1 itu kenapa dia itu masuk kategori tersebut itu dijelaskan nih kira-kira alasannya di klausa kedua. Jadi, itu untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. Contohnya adalah tadi, the car is unique in that it uses solar power. Itu, guys. Jadi, teman-teman, apakah masih terbagi menjadi dua kelompok, A dan juga B? Aku B juga, Kak. Oke, kiri B nih. Boleh teman-teman mungkin yang A dulu? Yang setuju A? Boleh jempol? Marcelia B nih. Oke. A, Zahira A. Terbagi menjadi dua kubu nih ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja jawabannya. Oke, Beren juga A nih. Oke. Agak sengit ya teman-teman. Jawabannya adalah ini adalah yang B, indeed. Jadi kenapa indeed? Tadi sebenarnya Rehan itu sudah menjelaskan juga nih guys, karena alasan tadi maaf Aulia atau siapa tadi ya, maaf guys. Itu benar adalah alasannya spesifik guys. Karena platypus ini masuk unusual mammals itu karena mereka tuh bertelur bukannya melahirkan seperti mammals yang lainnya. Jadi emang untuk sesuatu yang spesifik kita pakainya in that. Gitu teman-teman. Tepuk tangan ya. Jangan berkecil hati buat yang masih kurang tepat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada lagi nih contoh soalnya. The supervisor will sign the project approval blank blank blank. All safety regulations are strictly followed. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, boleh Raihan.
Jawabannya alpha, Kak. Provided that. Provided that. Kenapa tuh? Soalnya di sini tuh the supervisor will sign the project approval, habis itu blank all safety regulations are strictly followed. Jadi tuh di perkataan yang keduanya itu ngejelasin ini nggak sih Kak, kayak harus ada safety regulasinya dulu kalau misalnya the supervisor itu mau tanda tangin project approvalnya. Makanya aku A. Oke, terima kasih ya Raihan. Adakah teman-teman yang mau coba untuk menjawab dengan berbeda? Oh, oke, Ayu setuju sama Raihan. Adakah semuanya setuju sama Raihan? Syafa juga nih, Marcelia juga, Siti, Naila. Oke, teman-teman, kalau begitu kita langsung aja ke jawabannya. Oh, oke, juga setuju. Oke. Oh, Kirai B. Boleh jelasin, Kirai, kenapa kamu B? Kenapa ya? Atau mungkin teman-teman malah ada ini yang kayak C kah jawabannya atau D kah jawabannya? Bisa juga teman-teman langsung angkat tangan, on mic, atau mungkin di chat. Kira kenapa nih B? Jawabannya apa alasannya? Oke. Karena kebagi ini menjadi mungkin A dan juga B, ini kita langsung aja ke jawabannya. Jawabannya itu adalah yang A, provided that. Teman-teman, yeay! Terima kasih sudah berani menjawab. Nah, kenapa sih jawabannya yang A? Oke, teman-teman, kita di sini harus menerapkan yang namanya eliminasi. Karena bisa dilihat di sini kan agak panjang nih, agak jawabannya kayak ada provided that, in spite of, because of, or even despite. Nah, kita bisa menerapkan yang namanya eliminasi nih. Kayak tadi aku udah jelasin, coba ya kita ke slide sebelumnya. Nah, ini. Karena connectors itu adanya although, even though, while, and whereas. Dan juga beberapa tadi. Nah, despite, in spite of, regardless of, ini maksudnya preposition teman-teman, bukan connector. Nah, jadi karena tadi beberapa jawabannya itu lebih ke preposition, jadi teman-teman bisa langsung untuk istilahnya untuk eliminasi ya guys. Jadi kalian bisa langsung ambil jawabannya yang A, yang mana merupakan connectors atau adverb connectors. Kita lanjut sekarang. Oke nih, ada lagi jawaban agak mirip-mirip pertanyaannya. The research team continued their field work in the desert, blank blank blank. The extreme heat made working conditions nearly unbearable. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oh, Alvino jawabannya A. Kenapa tuh Alvino? Raihan mau coba jawab? Oke, boleh Raihan. Raihan boleh coba menjawab atau Tadi aku kepencet Kak. Maaf. Oke, Tadi nggak aku apa-apa. mau setuju sama jawabannya Alvino yang A, Kak. Yang A, despite. Kenapa nih alasannya, guys? Adakah yang mencoba? Mungkin Alvino boleh jawabannya kenapa? Jawabannya Alvino B ya ini ya? Oke, belum ada. Mungkin sepertinya apa teman-teman mungkin masih ragu nih. Mungkin bisa pelan-pelan kita. Yang B kah, Baron? Mungkin boleh, Baron. Kenapa nih jawabannya B? Kira juga B kah? B karena lihat konteksnya, the extreme heat made working condition nearly unbearable. Itu sih Kak. Oke, Zahira juga B. Jawabannya apakah B atau mungkin A atau C atau D? Jawabannya itu adalah itu adalah B, benar. Even though, yay.
Tepuk tangan dulu, guys. Oke, jawabannya kenapa sih B lagi-lagi nih, guys? Despite, in spite of, and also regardless of itu merupakan preposition, guys, bukan connectors. Jadi lagi-lagi nih emang harus kita asah terus-terusan yang namanya skill eliminasi. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nih ada nih. The committee will not approve the budget blank blank blank. All the required documents are submitted before Friday. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, Naila boleh. Yang B, Kak. Unless. B. Oke, kenapa tuh alasannya? Kan unless itu kalau jika tidak ya. Jadi kayak the committee will not approve. Jadi kayak kalau budgetnya nggak di-approve ya dokumen kalimat kedua itu alasan terjadinya kalimat pertama gitu sih Kak hubungannya. Gimana ya? Makanya konektornya pakai unless. Unless. Oke, terima kasih. Adakah yang menjawab? Oh, Zahira B, Hirei B. Adelia juga B nih. Apakah teman-teman semuanya setuju? Semuanya jempol kah, guys? Raihan boleh. Raihan mungkin apakah berbeda? Sepakat KB. Oke, Alvino juga B nih. Sepakat ya semuanya. Oke. Jawabannya benar. Yeay. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi nih teman-teman. Blank, blank, blank. The research team finished the analysis, they will present the findings to the board. Adakah mungkin yang coba untuk menjawab? Apakah yang A? As soon as, atau during, atau until, atau owing to? Raihan, boleh nih. Aku Alfa, Kak. Alfa. Apa tuh alasannya? Soalnya kalau alasan aku tuh, kalau misalnya jawabannya beta ya, during. Kalau misalnya during tuh nanti dia nggak terlalu nyambung ke kata-kata habis komanya. Soalnya dia langsung they will present the findings to the board. Kalau misalnya kita menggunakan kata-kata alpha, as soon as the research team finishes the analysis, habis itu mereka baru langsung present the findings to the board. Jadi itu menurut aku cocok aja sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Raihan. Adakah yang jawabannya berbeda, teman-teman? Apa semuanya sama nih sama Raihan? Boleh jempol? Kalau misalnya semua setuju sama Raihan? Oke, sepertinya malah belum ada yang jempol nih. Apakah masih ragu-ragu atau mungkin ada yang opini berbeda? Boleh guys, kalau misalnya opini berbeda. Oh, Syafa setuju, Rani juga, Siti juga. Oke, langsung aja ke jawabannya. Jawabannya dari Raihan benar, yang as soon as. Tepuk tangan guys. Oke, kalau begitu sepertinya teman-teman sudah semakin jago nih. Kita langsung lanjut aja ke materi selanjutnya nih, adalah noun clause connector as object. Kenapa kok namanya the foundation glue nih? Coba ya. Tapi sebelum itu, kita jawab dulu soalnya. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Agaknya masih ragu-ragu ya, atau mungkin aku tunjuk ya siapa mungkin yang belum. Bella mungkin Bella mau coba? Atau mungkin siapa ya? Francisca boleh, Francisca Ayu.
Jangan ragu-ragu teman-teman, kita di sini semuanya belajar, jadi jangan takut untuk mencoba. Atau mungkin Raihan lagi mau nggak Raihan nih coba untuk jawab? Boleh Kak. Kalau mana? jawaban aku mungkin A sih Kak. A. Kenapa tuh Iya. jawabannya? A. Sabar. Aku ragu-ragu Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau aku sih tetap A ya Kak. Kayaknya, ya. Teguh. Oke. Alasannya kenapa tadi kira-kira? Soalnya yang bikin aku ragu sama A tuh B sih Kak. How will the committee member explain how will sama A tuh mirip-mirip ya. Konsepnya mungkin sama C. Banyak sih yang mirip ya. How semua empat-empatnya. Tapi Oke. kata-kata will, that sama is mungkin nggak terlalu relevan ke kalimatnya ya. Jadi aku pilih A yang paling cocok. Oke, terima kasih Raihan. Oh ya, ini ada nih dari teman kita Naila, C atau A ya? Sepertinya masih agak ragu-ragu ya teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja dulu masuk ke pembahasan materinya. Nah, ini dia. Kenapa kok namanya The Foundation Glue teman-teman? Jadi, bisa dibilang ini tuh mereka udah jadi satu kesatuan antara connector, subject, dan juga verb. Nah, connectors-nya itu adalah what, when, where, why, how, whether, if, and that. Nah, kenapa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman masih agak bingung kenapa foundation? Kenapa jadi satu? Nah, ini ada contoh kalimatnya nih. I understand what she explained during the lecture. Nah, satu kesatuan di sini itu maksudnya adalah mereka itu menjadi satu, istilahnya satu garis lah. Jadi kalau misalnya kita ambil nih salah satunya, kalau misalnya kita ambil what-nya nih, konektornya, ini nggak bisa guys, nggak bisa berdiri. Nanti yang ada, kalimatnya jadi rubuh. Begitupun kalimat kedua nih, the lecturer asks whether we finish the assignment. Nah, kalau kita ambil weather-nya, ini otomatis nanti hancur teman-teman. Jadi yang nanti cuma sisanya the lecturer asks. Otomatis kita tuh butuh weather ini, connectors ini. Gitu teman-teman. Oke. Oh ya, tadi kan ini masih non-closed connector yang ini itu masih sebagai objek. Maka dari itu kita memakainya ini ada di bisa dibilang tengah-tengah konektornya ya guys. Nah kayak what she explain atau whether we finish. Nah selanjutnya ini sebenarnya mirip-mirip aja, cuman yang ini adalah object preposition yang otomatis dia itu munculnya setelah in, about, on, to, from, ataupun of. Tetapi sama aja guys, kayak contoh kalimat ini, we are discussing about where the treaty will be signed. Jadi dia munculnya itu emang setelah kata-kata about ini, menjadikan ini adalah object preposition. Oke, kita next. Nah, jadi setelah penjelasan tadi, teman-teman apakah masih teguh A? Oh, C, Alvino C. Kenapa nih Alvino? Boleh coba untuk dijelaskan? Atau mungkin Raihan mau coba? Raihan apakah masih teguh A jawabannya? Masih Kak. Ya. Alasannya kenapa tuh? Soalnya ya tadi aku dengar-dengar kata-kata kakak ya, takutnya bakal merubuhkan kalimatnya menurut aku. Jadi aku A. Oke, Raihan, terima kasih. Naila, gimana nih? Apakah masih bingung antara C atau A jawabannya? Mungkin boleh nih dijawab apa jawabannya. Kayaknya Kak. Oke, berarti semuanya setuju sama Raihan ya. Alvino, mungkin apakah ada pembelaan nih? Kenapa C kamu jawabnya? Oh, pembelaan ya, maksudnya penjelasan nih. Mungkin biar bisa narik orang ke timmu nih. Kira-kira apa alasannya? Oke, sepertinya mungkin masih agak ragu ya. Oke, jadi langsung aja ke jawabannya. Jawabannya adalah yang A, how. Tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi kenapa tuh guys? Kenapa nggak how will? Kenapa nggak that how? Kenapa nggak how is? Nah, kita di sini itu hanya butuh konektor ya teman-teman. Kita nggak perlu nambahin apa-apa lagi.
Coba kita kasih lihat contoh lagi tadi ya. Nah, kita lihat sini. Langsung dia ada what she atau whether we. Nah, otomatis kita nggak perlu lagi tambahin yang namanya kayak will atau is atau bahkan ada tambahan sebelumnya itulah that how. Ini kan jadi kayak that itu bahkan sebenarnya masuk ke konektor teman-teman. Jadi nanti adalah 2 konektor. Padahal kita butuhnya cuma 1. Jadi jawabannya yang A. Yang itu adalah how. Boleh kita lanjut dulu. Ada soal lagi nih teman-teman. The team was very concerned about blank blank blank. The client will accept the proposed budget. Adalah A, if, ada B, ada whether, C, that, D, dan D itu what. Kira-kira apa jawabannya nih guys? Adakah yang mau coba? Raihan, boleh Raihan? Aku jawabannya bebek sih Kak, weather. Kenapa Aku. tuh? Soalnya kalau misalnya ya aku pakai eliminasi aja sih ACD sama pakai feeling ya. Kayaknya B sih. Oke, terima kasih Raihan. Oke, ini ada dari Naila dan juga Zahira. Mereka satu tim nih, D, what? Boleh salah satu mungkin mau menjelaskan? Mungkin dari yang jawab duluan, Naila. Naila boleh? Kenapa kamu pilihnya what? Bingung, oke, tidak apa-apa. Mungkin atau dibantu nih sama rekan satu timnya nih, Zahira. Alvina juga jawabnya D. Oke, mungkin boleh dari Zahira dulu. Kenapa kamu pilihnya D nih kira-kira? Zahira yuk, bisa yuk disemangatin tuh sama satu timnya. Kayaknya karena buat jelasin about tadi, Kak. Jelasin about tadi, oke. Terima kasih Zahira. Alvino juga tim D nih. Oke, kebagi 2. Kita polling dulu. Siapa kira-kira yang timnya Raihan? Yang B. Siapa guys yang merasa jawabannya adalah B? Oke, banyak juga nih. Raihan berusaha menarik orang ke tim ya. Mungkin yang jawabannya D boleh? Angkat jempol atau teriak apapun. Oh, Hanu, angkat tangan. Hanu mau coba kah untuk jawab? Atau kamu timnya tim yang D nih? Timnya Naila, Zahira, dan juga Avino. Oh, sepertinya tim yang D ya. Oke, tanpa berlama-lama. Oh, Hanum. Oke. Oke. Oke, kita langsung aja ke jawabannya. Jawabannya benar adalah weather, teman-teman. Yang B. Tepuk tangan dulu untuk yang benar. Dan jangan berkecil hati guys kalau memang masih kurang tepat. Kita di sini sama-sama semuanya belajar, jadi it's okay to make a mistake. Namanya juga manusia kan guys. Nah, kenapa kita pakainya weather? Nah, ini tuh di sini kayak timnya itu kayak mereka tuh sangat-sangat concern apakah kliennya itu bakal mensetujui proposalnya. Jadi kayak apakah itu kita pakainya weather. Gitu teman-teman. Kita langsung lanjut aja. Nah, ini lagi nih. No one in the department knows. Agak panjang ya guys, jawabannya adalah where did the director put the files? Where the director put the files? Where put the director the files? The director put the files where? Agak tricky karena ini cuman kayak dibalik-balik kalimatnya guys. Ada yang coba mau jawab? Naila B. Oh, Raihan tadi angkat tangannya. Boleh Raihan? Setuju Kak sama Naila, bebek. Bebek. Oke, baik. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya secara kosakata paling cocok tuh bebek sih. Oke, I see. Terima kasih. Kirai A. Kirai kenapa tuh A jawabannya? Mau mungkin menjelaskan? Sebenarnya aku nggak terlalu tahu Kak, cuman kedengarannya betul aja. Oke, baik. Terima Maaf, kasih Kak. Kirai. Gak apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke jawabannya tanpa berlama-lama.
Jawaban yang benar itu adalah yang B. Where the doctor put the files. Jadi teman-teman, oke ya tepuk tangan dulu, yeay. Nah, jadi teman-teman kita tuh nggak perlu lagi untuk menambahkan kayak did atau mungkin do atau does. Kita nggak perlu lagi menambahkan itu. Langsung aja where the doctor put the files. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, aku pengen teman-teman untuk kembali. Maaf, aku mau nanya Kak Gimana? tadi. Sorry Gimana? Kak. Ya apa Tadi apa. soal yang tadi tuh aku kayak 70-30 sama jawaban yang A. Soalnya yang A tuh di pikiran aku juga bisa, itu kenapa salah ya Kak yang A? Maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, gini guys. Jadi, nah, kenapa salah begitu guys? Lagi-lagi karena tadi aku udah bilang kita tuh nggak perlu kata bantu did atau kayak mungkin nanti ada kayak jebakan kayak do or does, itu tuh nggak perlu ada kata-kata did di depan subjek. Karena ini bukanlah kalimat tanya teman-teman. Jadi memang kita udah nggak butuh lagi yang namanya did, do, atau does. Dan sesuai tadi formulanya atau rumusnya, itu langsung aja connector, subject, dan juga verb begitu. Apakah menjawab, Raihan? Berarti tuh kalau kalimat tanya tuh dia bener-bener satu kalimat tanya yang nggak boleh digabung sama kalimat-kalimat lain. Kayak dikombin sama kalimat-kalimat lain gitu Kak. Apa gimana? Kalimat tanya nggak boleh disatuin sama kalimat lain gitu maksudnya? Ya, soalnya kalau A sih kalau dijadiin pertanyaan kan cocok sih ya Kak. Tapi kalau misalnya ditambahin nama kata-kata sebelum yang no one itu jadi nggak cocok baru itu ya Kak. Sebenarnya bukan masalah cocok nggak cocok karena kita di sini kan karena grammar kan otomatis emang ada rumusnya guys. Kayak itu matematika lah, meskipun beberapa rumus matematika masih fleksibel. Tapi untuk grammar atau tata bahasa ini emang nggak bisa kita tawar-menawar. Jadi memang udah sesuai formulanya tadi, habis konektor itu langsung subjek dan kemudian habis itu verb. Jadi emang kita nggak boleh tambahin yang namanya did atau do atau does karena emang sebenarnya did, do atau does itu sometimes emang lebih buat kalimat tanya seperti itu. Aman guys? Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Oke nih, aku pengen teman-teman kasih tahu aku apakah soal kalimat ini benar atau salah dan alasannya. Adakah yang mau coba guys? Oke, Naila boleh. Yang itu Kak, habis conjunction when itu kan langsung would, harusnya when they would finish the research paper. Bukan would dulu baru they, harusnya they dulu baru would. Soalnya would itu kan auxiliary atau modal sih. Harusnya setelah subjeknya. Oh, maaf guys. Oke, terima kasih ya Naila. Apakah ada yang mungkin jawabannya berbeda nih dari Naila? Atau semuanya sudah setuju dengan Naila nih? Oke, semuanya setuju. Kalau gitu, kita langsung aja jawabannya dari Naila tadi benar. Jadi memang harusnya itu kayak kebalik gitu loh guys di sini. Kalimatnya salah, harusnya when they would finish the research paper. Oke, kita lanjut aja. Ada nih soalan selanjutnya, kali ini quiz lagi. Ada yang mau coba menjawab? The success of the marketing campaign depends heavily on blank blank blank. The target audience reacts to the new advertisement. Ada yang mau coba? Oke, Raihan boleh. Mungkin alpha Kak. Iya kata Kirai alpha Kak. Apa nih alasannya? Soalnya dia ngasih tahu kalau misalnya sukses marketing tuh suksesnya istilah kata tuh apa namanya ya harus gimana gitu. Jadi tuh how tuh bagaimana caranya marketing sukses tuh bisa sukses. Harus tuh caranya the target audience must react to the new advertisements in a certain way. Gitu Kak. Oke, semuanya udah setuju. Ya udah langsung aja guys jawabannya. Jawabannya, Halvino juga nih A. Oke,
Jawabannya benar. Yeay. Kita lanjut aja. Ada lagi nih soalnya. Jangan capek ya guys sama soal latihannya. Nah, ini adalah the board of directors currently discussing blank 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 the new international branch next week. Ini ada beberapa option nih guys. Adakah yang coba untuk mau menjawab? Oke, Raihan mau coba. Boleh nih Raihan. Jawabannya aku bebek, Kak. Bebek, kenapa tuh? Soalnya kalau bebek secara kosakata tuh udah bener ya semuanya whether they should open. Kalau Kak kuliah tuh yang A, C itu aneh-aneh sih, Kak. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Raihan. Kiri juga B nih. Apa semuanya sudah setuju kalau jawabannya B? Oke, karena semuanya sudah setuju, jawabannya yang benar adalah B. Benar, yeay. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya nih. Apa nih sebenarnya? Sebenarnya sama aja teman-teman. Non-clause itu efek jajah, tapi yang kali ini itu adalah sebagai subjek. Nah, apa sebenarnya perbedaannya sama objek? Coba aku mau teman-teman untuk jawab dulu soal yang ini. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Mungkin kebagi jadi dua nih, ada Alvino sama Akbar nih. Akbar A, Vino B. Ada yang mau coba untuk kasih alasannya mungkin dari A nih. Vino A ya. Oke. Mungkin salah satu ada yang mau jelasin kenapa A? Karena jelasin orang, Kak. Jadi pakainya who. Oke, baik. Kita lanjut dulu ke pemateri ya sebelum kita tahu jawabannya. Nah, kali ini guys, formanya agak sedikit beda nih. Kenapa? Connector dan juga subjeknya di sini itu udah menjadi satu. Jadi connector / subject udah jadi satu. Connector dan juga subjek sudah melebur menjadi satu. Jadi setelah kalian tahu konektornya, itu nggak boleh ada yang namanya subject. Nah, di sini beberapa konektornya adalah who, what, which, whoever, whatever, and whichever. Nah, kita coba next nih. Ada contoh soalan nih adalah what happened during the negotiation surprised the diplomatic. Dan juga adalah whoever signed the contract must accept the terms. Nah, kayak yang tadi lagi aku bilang guys, kalau misalnya salah satu diambil, otomatis kalimatnya bakal hancur. Jadi, makanya ini dinamakan foundation glue. Kita next. Nah, setelah teman-teman tahu nih, tadi sudah penjelasannya. Kira-kira teman-teman mau coba nggak ini? Apakah masih yakin jawabannya yang A? Ada yang mau coba? Oh, Baron yakin. Boleh, Baron. Kenapa nih kamu masih yakin A? Karena masih tetap yakin sih, Kak. Karena kan udah, maksudnya satu kesatuan tuh buat si subjek, terus sama juga si konektor who-nya itu. Oke, semuanya setuju sama Baron? Terima kasih, Baron. Kalau setuju semua boleh jempol, teman-teman. Oke, Alvira juga A nih. Oke, semuanya sudah setuju. Jawabannya benar. Yeay. Wow, jago banget guys. Langsung benar kalian. Oke, kita next. Loh. Kok agak loading ya gambarnya? Mungkin kita next dulu ke soal selanjutnya. Oke, nih ada the financial report clearly indicates blank 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 cause the unexpected deficit in the third quarter. Ada yang mau coba untuk menjawab? Kirei A. Boleh nih Kirei. Coba kenapa kamu jawabnya A? Atau mungkin dari Naila
Raihan? Alvino? Eliminasi aja, Kak. Oke. Berarti semuanya setuju nih jawabannya A? Boleh jempol? Oke, jawabannya benar. Yeay. Bener banget tadi. Kita harus eliminasi, teman-teman. Kita lihat dulu ini adalah who is, ada that, ada which is. Semuanya ini tidak nyambung, teman-teman. Karena di sini tuh kita tentang siapa, seperti itu. Kita next dulu. Nah, aku pengen teman-teman kasih tahu aku kali ini. Kalimatnya apakah benar, apakah salah? Ada yang mau coba? Oke, Raihan boleh. Itu di kata-kata habis whatever it happen itu it-nya harusnya dihilangin ya, Kak. Jadi itu the supervisor wants to know whatever happened during the night shift itu lebih cocok sih, Kak. Dan lebih efektif. Oke, terima kasih Raihan. Kali ini apakah semuanya setuju dengan Raihan atau ada opini berbeda? Mungkin boleh jempol kalau semuanya setuju sama Raihan. Oke, agaknya semuanya setuju sama Raihan ya. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya tepat. Yeay. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ada lagi nih contoh soal. Jangan capek-capek ya. Oh, Kirei. Kenapa Kirei? Kak, maaf Kak, yang soal sebelumnya bisa di-slide lagi nggak? Oh iya, boleh. Iya Kak, aku cuman mau nanya, mungkin aku juga kurang paham ya itu tadi karena kenapa it-nya dihilangkan aja gitu, kenapa nggak diganti is atau was gitu. Oke. Jadi, kalau untuk non yang sebagai subjek ini, konektornya itu udah sebagai subjek. Kenapa kita hilangin it-nya? Karena it ini kan subjek ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pakai it lagi, nanti adanya double subject. Nah, hal itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, kita hilangin it-nya. Jadi, hanya whatever happened during the night shift. Seperti itu. Apakah menjawab, Kirei? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada nih lagi teman-teman. The finance manager asked the team, blank, 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 why? Kayak ada beberapa nih bilangnya, ada why did they postpone the meeting, why they postpone the meeting, why postpone they the meeting, ada they postpone the meeting, why? Adakah yang mau coba jawab? Ini kayak mirip-mirip yang tadi nih. Ya, eliminasi aja, Kak. Oh, Raihan A, Naila B. Agak terbagi ya menjadi 2. Mungkin Raihan dulu, kenapa A jawabannya? Maaf Kak, aku 50-50 juga. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Tapi teguh A sih, Kak. Nggak A, jadi oke. teguh A. Oke. Naila boleh? Naila kenapa nih? Jawabannya B. Atau mungkin teman-teman yang setuju dengan Naila, boleh? Kak nggak tahu, nggak bisa jelasin. Oke. Adelia, Adelia jadi B nih. Kenapa Adelia jawabnya B? Adakah tim B yang mau coba untuk menjawab nih? Kenapa B? Sepertinya agak masih bingung ya, teman-teman. Mungkin A tuh salah gara-gara dia lebih ke kalimat tanya nggak sih, Kak? A tuh. Kalau B enggak. Ya nggak sih, Kak? Yang tadi aku salah juga. Oke, baik. Berarti Raihan pindah ke B nih jadinya? Iya, maaf, Kak. Oke, nggak apa-apa. Berarti apa semuanya sudah setuju B dengan alasan Raihan? Oke, banyak banget nih yang udah setuju. Oke, kalau gitu boleh langsung aja kita kasih jawabannya. Jawabannya benar. Yeay. Nah, kayak soal yang tadi teman-teman. Nggak perlu lagi pakai did. Langsung aja why they postpone the meeting. Oke, kita next dulu. Nah, ini ada nih contoh soal lagi. Karena Adelia, karena itu pertanyaan tidak langsung. Benar, Adelia?
Sekarang kita ke soal yang satu ini. Ada nih, the audit team was surprised by blank 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 was revealed during the financial review. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, Raihan boleh. Dodol, Kak. Dodol, what? Iya, Kenapa dodol. tuh? Soalnya kalau dodol tuh lebih efektif daripada kalau misalnya dikasih what if. Kalau that it which it tuh kurang cocok sih. Oke, Akbar juga D nih. Semuanya apakah setuju D? Oke, semuanya sepertinya setuju D. Jawabannya D, yang lain ada it. Oke, eliminasi gitu ya. Oke, baik, jawabannya benar. Yeay. Oke, kita lanjut aja. Oke, apa nih guys? Kali ini baru. Ini adalah adjective clause connector as object. The sticker glue. Kenapa aku namanya the sticker glue nih guys? Sebelum itu lagi-lagi nih, aku mau teman-teman coba untuk jawab soal ini. Adakah yang mau coba untuk jawab? The report blank 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 the research team submitted yesterday contained several statistical errors. Adakah yang mau coba jawab? Oke, Raihan boleh. Jawabannya bebek, Kak. Bebek ya, dead. Kenapa tuh jawabannya Tapi bebek? bisa juga C sih, tapi aku teguh ke B deh sekarang. Ya. Oke. Soalnya aku juga ngelihatnya B paling cocok eliminasi juga, Kak. Oke, baik. Naila C, kenapa tuh Naila jawabannya C? Adele jawabannya B juga nih. Karena jangan alasan dong. Loh, kita harus tahu guys apa alasannya. Jangan. Oke. Kalau gitu kita langsung jawabannya aja ya guys. Nah, jawabannya itu adalah yang B, dead. Kenapa jawabannya yang dead? Sebenarnya harusnya itu jawabannya adalah which. Kalau ada which, kita pakai which. Tapi di sini which-nya itu pakai ada subjeknya which it. Otomatis nggak boleh guys. Jadi jawabannya adalah Nah, kita lanjut dulu. Dari penjelasan aku, kenapa bisa seperti itu. Nah, ini ada noun, connector, subject, and verb. Jadi ada tambahan noun aja di depannya. Nah, Nah, ada juga ini adalah the professor whom I met at the conference gave me a great lecture. Nah, di sini itu bisa dibilang kenapa tadi which, whom, dan juga that. Which itu untuk benda teman-teman, untuk penghubung benda dan juga subjek biasanya. Nah, profesor dan untuk whom di sini itu untuk penghubung dari subjek, dari orang dan juga subjek. Nah, kenapa dari kayak di sini contohnya adalah profesor whom I met. Nah, profesor kan orang, dihubungkan dengan subjek yaitu I. Otomatis kita pakainya whom. That itu kayak sudah fleksibel guys, bisa benda, bisa juga orang. Tapi kalau misalnya emang ada pilihan yang lebih spesifik, kalian jawabnya yang lebih spesifik. Kalau nggak ada, baru pakai yang that. Begitu teman-teman. Nah, tadi sudah dijawab sebenarnya adalah the report, blank blank blank, the research team submitted yesterday contained several statistical error. Nah, jawabannya tadi itu sebenarnya yang that itu bisa kan guys? Maaf ya, ini aku agak leader tadi. Dan sebenarnya tuh benar. Kenapa dia tetap pakainya that? Karena ini bukan tadi nggak perlu pakai subjek lagi. Tapi karena nanti jadinya double subject. Which is harus ada kayak the report
which. Harusnya the report which the research team, bukan the report which it. Nah, jadi nanti ada double-nya, ada it, ada juga the research team. Seperti itu. Kita coba next dulu nih. Ada the manager interviewed the candidate. Blank, blank, blank. The HR department recommended last week. Nah, teman-teman ada coba yang mau jawab? Apakah A, ataukah B, ataukah C, ataukah D? C, Beren, boleh kenapa tuh C? Aku Kak jawabannya yang C, whom. Kenapa tuh? Karena di depan itu ada the manager. Ya, kayak ini kayak jelasin gitu. Kak Salvia disconnected lagi gitu. Oke, halo teman-teman. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Maaf ya, aku tadi ganti Iya, device terdengar. dulu. Maaf, tiba-tiba mati device-nya. Maaf banget atas ketidaknyamanannya. Mungkin Beren boleh tolong diulang sedikit alasannya? Iya, tadi jawabannya aduh gak kelihatan tadi. Pokoknya intinya yang whom Kak. Yang whom, oke. Ah, ah. Oke. Maaf ya teman-teman sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. Bentar ya, aku coba share screen lagi. Oh wait, nah. Nah ini. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Oke, tadi jawabannya whom ya. Oke, the manager interviewed the candidate. Blank, 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 the HR department recommended last week. Coba kita lihat nih jawaban yang lain. Muhammad Alvino, jawabannya D atau C? Apakah masih ragu-ragu? Mungkin Alvino bisa mau D atau C? Tadi Beren jawabnya yang whom nih, C. A, Kak. Oh, Rehan boleh nih. Kenapa kamu jawabannya A? Mungkin. Boleh mungkin alasannya dulu kenapa jawabannya yang whom? Yang whom, yang which? B mungkin Kak, agak ini ya. Akbar C. Berarti Akbar sama kayak Baron nih. Pino boleh alasannya kenapa where? Gak tahu. Oke. Agaknya teman-teman masih agak bingung ya. Nah, oke, kita langsung aja ke jawabannya. Jawabannya tadi yang Baron katakan itu adalah benar. Yang whom. Nah, kenapa itu yang whom? Ingat teman-teman, whom itu menghubungkan antara orang dan juga orang. Di sini adalah the candidate dan juga the HR department. Otomatis kita pakainya whom. Nah, kenapa kita nggak pakai which? Which itu untuk benda, teman-teman. Untuk benda sama orang biasanya. Nah, kalau misalnya kita untuk benda, itu harusnya, tapi kan di sini kan candidate ini bukan benda. Makanya kita pakainya itu adalah whom, seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk yang benar, yang masih kurang tepat jangan berkecil hati. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada nih soal lagi. The structural design blank 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 the architect drew for the new museum was praised by the committee. Adakah yang mau coba untuk menjawab?
D, Naila. Kenapa tuh? Ada D, ada A. Terbagi antara which dan juga whom. Apa mungkin teman-teman ada yang mau coba? Mungkin kita dari kubu siapa dulu nih ya? Mungkin nama sama orang sama orang kata Naila. The structural design orang. Yasmin D menghubungkan noun sama orang. Coba mungkin aku mau teman-teman mungkin untuk jempol yang jawabannya A. Oke, jawabannya pada A nih. Mungkin kalau jawabannya D, siapa yang jawabannya D? Boleh jempol jawabannya D. Agak terbagi ya ini ya. Oh, Yasmin berubah jadi A. Yasmin kenapa nih berubah jadi A? Salah ketik, Kak. Oh, oke, baik. Oke, langsung aja kalau gitu jawabannya benar adalah yang A, which. Tepuk tangan dulu guys, yang benar. Nah, kenapa which? Kenapa bukan whom? Nah, which itu lagi-lagi untuk benda, teman-teman. The structural design. Structural design itu adalah benda, guys, bukan orang. Kecuali kalau the structural designer. Tapi basically kalau the structural designer agak nggak nyambung, guys. Kayak the structural designer. Terus tiba-tiba the architect drew. Otomatis kan itu digambar oleh arsitekturnya. Jadi structural design itu merupakan benda. Jadi kita memakainya itu adalah which. Seperti itu ya guys. Oke, kita lanjut dulu. Ada lagi nih. We finally purchased the software blank blank blank. The IT consultant suggested during the meeting. Ada yang mau coba untuk menjawab? D, Kirei. Kenapa tuh D? A, ada yang juga yang A. D katanya. Buat yang tim Ari nggak adakah ini? Apa semuanya tim D semua nih? Oh, D semua. Mungkin salah satu ada yang menjelaskan nih. Mungkin Marcelia boleh? Oh, Ari D. Zahira D. Adakah yang menjelaskan teman-teman? Mungkin Marcelia boleh? Kenapa kamu pilih D? Oke, Kirei mau coba. Kalau penjelasan dari aku, Kak, karena yang D ini, ya benar, yang D ini lebih nyambung karena that di situ lebih artinya kayak young gitu. Oh, oke. Baik, terima kasih, Kirei. Iya, Kak. Oh, ini Mas ada bilang soalnya the software itu noun, Kak. Oke, kalau gitu, karena sebenarnya sudah ada yang jawab D ini ya, cuma sudah satu page, kita langsung aja ke jawabannya. Jawabannya yang benar adalah yang D, that. Benar, yeay. Oke, kenapa jawabannya D, teman-teman? Sebenarnya di sini, kalau ada yang spesifik, pakainya which, kita pakainya which. Tapi, teman-teman, ini kan which ada in which. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Otomatis in which itu bukan menjadi konektor, teman-teman. Kenapa dia pada pakai in? Itu nggak diperlukan. Jadi, kalau nggak ada pilihan yang lebih tepat, kita pakainya that. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Aku mau teman-teman untuk coba kasih tahu aku apakah kalimat ini benar atau salah dan apa alasannya. Ada yang mau coba? Faza mau jawab? Katanya benar. Kenapa alasannya? Adeli juga nih. Akbar Ari. Darren juga. Alasannya apa, teman-teman? Karena buat jelasin Kak, buat jelasin orang ke orang. The professor whom I met the international conference gave an inspiring lecture. Oke, terima kasih.
kasih, Beren. Langsung aja jawabannya benar. Yeay! Jawaban dan juga alasannya tepat sekali. Kita langsung lanjut aja kalau seperti itu. Ada lagi nih teman-teman contoh soalnya. The laptop whom the student in the library stopped working suddenly. Kira-kira jawabannya apa? Adakah yang mau coba? Oke, Raihan boleh. Ada Kirei juga nih. Aduh, Naila bilang tangan. whom-nya diganti which enggak sih, Kak? Kenapa tuh mau kamu ganti which? Iya tuh kata si Barin juga, kata which itu feeling aku juga sih, Kak. Iya. Oh, oke, terima kasih Raihan. Kata Beren nih, yang bener pakai which karena laptop itu benda. Oke, karena kayaknya banyak banget yang jawabnya juga ini salah kalimatnya. Oh, oke, harus setuju. Jawabannya adalah benar. Ini kalimatnya salah, harusnya pakainya with. Teman-teman jago banget semuanya. Salah ini, jago banget. Oh, Kirei, kenapa Kirei? Kalau misalnya yang tadi juga bisa nggak Kak pakai that gitu selain wish? Bisa banget sebenarnya ini pakai that. Cuman kalau misalnya kita bisa lebih pakai yang spesifik, otomatis kita pakai yang spesifik dulu. Tapi kalau misalnya emang udah nggak ada kayak pilihan yang spesifik, baru kita pakainya that, seperti itu. Apakah menjawab, Kirei? Oke Kak, udah menjawab. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, kita langsung lanjut lagi. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Ini sebenarnya sama aja kayak tadi, bedanya adalah ini sebagai subjek di sini. Nah, coba teman-teman, aku mau teman-teman untuk coba jawab soalan ini. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, Raihan boleh. Bebek, Kak. Kenapa Iya. tuh? Soalnya paling cocok B kalau misalnya which itu kurang ya. Mungkin which bisa, tapi which is kayak kurang. Whom tuh dia kan nggak ada orangnya di sini ya. Habis itu kalau is tuh kurang cocok juga, jadi paling bener menurut aku B. Oke, baik. Terima kasih, Raihan. Kirei juga setuju. Akbar juga. Oke, semuanya tim B. Kita ke penjelasan dulu, teman-teman. Oke, sebenarnya sama aja. Kalau kalian ingat tadi, yang non-cause itu kan terbagi menjadi objek, anti preposition, sama subjek. Nah, itu sama aja. Kalau misalnya pilihan yang subjek ini, jadinya itu adalah connector dan juga subjek itu menjadi satu. Melebur menjadi satu. Makanya kalau habis kalian pakai konektornya, nggak perlu lagi pakai subjeknya, karena dia udah jadi satu. Contohnya lagi nih, sebenarnya beda tipis guys. Cuma bedanya di sini adalah, kalau tadi itu kan whom. Nah, kalau sekarang itu cuman who. Jadi who, which, dan juga that. Tapi penggunaannya masih sama. Who untuk orang, which itu untuk benda, that itu fleksibel. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung saja ke contoh kalimatnya nih, agar teman-teman bisa semakin paham. Nah, ada nih, the student who answered the question got a bonus point. Yang kedua adalah the computer which cost $1,000 is very fast. Nah, di sini the student ini kan orang, makanya pakainya who. Nah, kenapa nggak ada subjeknya lagi? Karena di sini dia sudah sebagai subjek juga. Who itu sudah sebagai connector dan juga subjek. Nah, the computer itu juga pakainya which, karena dia juga benda. Dan nggak perlu lagi pakai subjek. Langsung lanjut aja. Berarti jawabannya ini, who sama whom bedanya apakah? Oke, kalau who, ini tadi, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, dia ini untuk adjective clause connector as subject, guys. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk ada subjek tuh hanya. Jadi kayak tadi ini, the student who answered the questions. Jadi langsung aja, nggak perlu pakai subjek lagi. Sedangkan yang whom itu untuk menyebutkan orang dan juga orang. Kayak tadi, the professor whom I met. Nah, kalau whom, otomatis di depannya pasti ada subjek. Apakah menjawab, Rizka? Oke, Zahira, Kirei juga. Oke, kalau gitu kita
Lanjut dulu. Jadi teman-teman yang ini apakah masih semuanya sama jawabannya? Apakah masih pada B? Oke, masih pada B jawabannya. Kalau begitu langsung saja jawabannya benar. Yeay. Kita lanjut lagi contoh soalnya. Semangat guys, sebentar lagi habis ini kalian bisa beristirahat, oke? Nah, ini ada contoh soal lagi nih. The university awarded a scholarship to the student blank 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 scored the highest mark on the entrance examination. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Oke, Raihan boleh nih. Apa jawabannya? Cacing, Kak. Cacing. Kenapa tuh? Soalnya kalau which itu kurang cocok. Kalau whom tuh nggak terlalu masuk konteks kalimat. Kalau who, he itu ini abstrak. Jadi aku cacing. Oke, terima kasih Raihan. Oh, Zahira setuju, Adelia dan juga Baron nih juga sama-sama setuju. C jawabannya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung saja jawabannya benar teman-teman. Yeay. Ini kayaknya sebenarnya kalian udah jago semua kan guys, jujur aja. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi nih. The proposals blank 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 submitted to the board yesterday will be reviewed next Monday. Kira-kira apa jawabannya? Adakah yang mau coba? Kirei, that was. Kenapa nih that was? Oh, jawabannya A semua nih. Kirei atau Naila atau Raihan? Oh, Baron B. Mungkin dari kubu A. Siapa mau coba? Kak masih bingung membedakan antara that dan which. Oke, teman-teman. Karena sebenarnya masih agak bingung ya. Nah, which itu oke, kita balik lagi. Oke, sebentar ya. Jadi kalau misalnya untuk ini kan ada who, that, ada who, which, and that. Nah, who itu spesifik untuk orang. Which itu spesifik untuk benda. That itu fleksibel guys, bisa dipakai untuk orang dan juga untuk benda. Tapi kenapa ada pilihan antara who dan juga which itu lebih spesifik guys. Jadi urutannya peraturan tidak tertulis lah sebenarnya. Itu kalian harus pakai lebih spesifik dulu. Kalau emang udah ada yang bisa dipilih pakai lebih spesifik kayak who atau which, kalian pakainya itu dulu. Kecuali kalau emang nggak ada kalau misalnya nggak ada jawaban lagi yang menuntut harus pakai spesifik dan ada cuman that yang fleksibel, kalian bisa pakai yang that seperti itu. Apakah menjawab Zahira? Oke. Naila, tadi apa? At K, lampau. At itu maksudnya jawabannya yang B kah? Whom, atau mungkin dari aku pengen dari kubu A dulu nih. Oh, Naila menjawab ini yang jawab yang tadi alasannya A. Oh, Adelia B karena proposals itu benda jamak atau plural. Oke. Kalau gitu karena terpecah menjadi dua, kita langsung ke jawabannya aja nih. Jawabannya benar itu adalah yang B. Tepuk tangan guys. Nah, kenapa jawabannya enggak yang A nih? Oke, pertama kita ingat harus pakai yang spesifik dulu. Nah, di sini ada tipenya which. Kan kita benda nih, proposal itu benda. Nah, kebagilah menjadi B dan juga C. Nah, ada which, was, ada which and was. Nah, kenapa kita condong ke B nih? Bukan condong ke B, maksudnya jawabannya B. Karena tadi plural benar kata Adelia. The proposals were, jadi pakainya were, which were submitted to the board yesterday will be reviewed next month. Kenapa nggak pakai yang C? Pertama, nggak boleh ada subjek lagi guys, karena connector itu udah termasuk subjek. Which di sini itu udah termasuk connector dan juga subjek. Nggak boleh ada subjek lagi. Nggak boleh ada subjek tambah. Jadi nanti double subjek guys masuknya. Dan juga ini pakainya was, sedangkan proposals itu plural atau jamak. Jadi pakainya yang were.
Kita lanjut. Nah, ada lagi nih contoh soalnya. The manager hired the accountant blank 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 recommended by the executive board. Adakah yang mau coba untuk menjawab? Apakah teman-teman masih ragu-ragu? Oh, Adelia jawab C. C sama D. Satu dong, Raihan. C juga nih, Baron. Mungkin Adelia atau Baron mau coba jawab antara C? Oh, Raihan akhirnya C. C. Oke. Aku mau siapa ya untuk coba menjelaskan? Mungkin Baron boleh? Kenapa kamu pilih C? Pilih C karena dari the manager hire the accountant. Buat jelasin itu, jadi kenapa pilihnya kan apa ya, bikin kayak satu subjek itu buat jelasin gitu loh Kak. Jadi nggak pakai who. Agak bingung sih jelasin. Pokoknya itu intinya. Oke. Terima kasih, Baron. Oke, karena semuanya sepertinya setuju C semua ya. Jadi, langsung aja ke jawabannya. Jawabannya benar adalah C. Who was? Yeay! Semuanya benar. Nah, tadi sebenarnya memang agak ini ya. Kayak yang tadi Baron sebutkan juga adalah, kenapa ada who was? Kita nggak pakai whom, karena who aja itu udah menjelaskan subjeknya. Connector dan juga subjek. Sedangkan kalau pakai whom, itu harus ada subjek lagi, teman-teman. Dan kita di sini udah nggak perlu lagi subjek kalau udah pakai who. Seperti itu. Oke. Last but not least, aku mau teman-teman untuk kasih tahu aku, ini benar apa salah dan apa alasannya. Ada kayak mau coba? Oke, Raihan boleh. Salah karena who he-nya itu tuh harusnya he-nya dihilangin, Kak. Who designed the revolutionary skyscraper aja harusnya. Oke. Terima kasih, Raihan. Oh, Naila, Baron, Akbar, dan juga Naila nih sama semua nih jawabannya sama Raihan. Sepertinya teman-teman sudah semakin jago dan sudah semakin matang dalam materinya. Dan jawaban kalian semua benar. Yeay. Oke, teman-teman. Karena kita sudah di penghujung belajar, aku pengen sekali lagi berterima kasih ke teman-teman. Semuanya sudah sangat aktif, bersemangat. Dan aku ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan sebagai selama pengajaran. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Adelia. Juga Naila. Terima kasih juga Rizka. Selamat beristirahat ya teman-teman. Ya Kak, thank you. Thank you, Kak. Thank you. Selamat Makasih ya, Kak. beristirahat. Iya, makasih juga. Good luck Good ya. night, Kak. Good night. Terima kasih juga ya Zahira. Terima kasih juga Beren, Adelia, Yasmin, Marcelia. Terima kasih banyak. Dadah teman-teman.